Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah yang senantiasa memberikan suatu kenikmatan kepada hambanya. Dan kita sebagai hamba Allah, kita wajib mensyukuri atas pemberiannya. Salawat dan salam teriring kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga kita semuanya senantiasa dalam ketaatan di jalan Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita diberikan syafaat di yaumul kiamah dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Baik teman-teman, sahabatku, pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat teman dekat hijrah, mari kita melanjutkan pembahasan dosa-dosa besar yang insya Allah dosa besar yang ke-33, yaitu dengan tasabuh ataupun menyerupai. Tentunya ini yang harus kita hindari, yang harus kita pahami, yaitu dosa besar menyerupai seorang laki-laki, menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, baik itu dalam segi tingkah lakunya maupun dalam berbicaranya, dan karakter-karakter yang menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. Dan tentu ini yang sangat dibenci, yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, dan termasuk dosa-dosa besar. Maka dari itu, mari kita simak penjelasan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis tentang menyerupai lawan jenis. La'anallahu mutasabbahati minan nisa. Sesungguhnya Allah melaknat siapa saja yang merupai, yaitu menyerupai tasabuh minan nisa, dari kalangan wanita, dari kalangan jenis wanita, birijali wa mutasabbihina, yaitu seorang perempuan menyerupai seorang laki-laki, minar rijali nisa, dan sebaliknya seorang laki-laki menyerupai daripada perempuan. Ini tentu yang dilarang oleh Islam. Ini tentu yang dilarang oleh syariat Islam. Maka dari itu, mari kita semuanya menjauhkan dari sifat-sifat itu, dari karakter itu, karena ini akan menjadikan kerugian kita semuanya. Sahabat teman dekat hijrah, pemirsa dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam sabda Nabi-Nya itu, Allah melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki dan para lelaki yang menyerupai wanita. Hadis ini yang sangat sahih, yang sangat populer. Mari kita semuanya, seorang perempuan selayaknya dengan seperti perempuan yang digaris bawahkan oleh Allah dan Rasulnya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seorang wanita untuk dalam hal segi pakaian misalkan, janganlah menyerupai seorang laki-laki. Maka seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, seorang muslimah, maka dia hiasilah dengan berpakaian yang libasut taqwa, dengan libas yang takwa, dengan menyerupai, dengan tidak menyerupai pakaian laki-laki, dan laki-laki tidak menyerupai pakaian wanita. Dengan seperti inilah kita sebagai orang muslim dibimbing oleh Allah. Seorang perempuan tentunya dengan libasut taqwa ini, yaitu dengan memakai yang tertutup, yang tidak ketat, yang tidak mengumbar aurat, yang tentu itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Namun sebaliknya, ketika seorang wanita bertasabuh dengan memakai, mohon maaf, dengan pakaian yang seperti laki-laki, seorang wanita yang itu tidak selayaknya, maka ini termasuk daripada tasabuh, yaitu menyerupai lawan jenis, yang ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan laki-laki, mungkin dengan berpakaian halnya seperti layaknya perempuan, ataupun dalam berbicaranya, ataupun meniru-niru gayanya. Nah, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita renungkan dalam ayat ini, dalam surat At-Tahrim
dalam surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kita semuanya, keluarga kita semuanya dari jilatan api neraka. Sesungguhnya bahan bakar api neraka itu diantaranya adalah jin, manusia, dan bebatuan. Sesungguhnya kita berlindung dari siksa api neraka. Oleh karena itu kita jangan sampai menyerupai lawan jenis. Kenapa? Karena setiap kita, seorang suami akan mintai pertanggungjawaban atas apa yang dia didik selama ini. Seorang suami, dia akan diminta pertanggungjawaban atas istrinya. Apakah dia itu istrinya selalu memerintahkan dengan libasut taqwa, ataupun dia melawan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala dengan menyerupai lawan jenis, dengan berpakaiannya sebagainya. Sungguh kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Kaum muslimin, muslimah, baik kita ini yang berada, kita ini dalam hijrah ini, mari kita semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap pribadi kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang suami akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap istrinya, terhadap anaknya dalam hal apapun. Dan sesungguhnya kita ini akan dihadapkan dengan Allah dan nanti akan diperlihatkan setiap amalan yang kita di dunia. Apakah itu baik, apakah itu tidak baik. Maka dari itu kita renungkan dalam hadis Nabi SAW. Ada beberapa golongan nanti di api neraka yang mereka itu berteriak-teriak dan mereka itu semuanya minta pertolongan kepada Allah namun tidak ditolong oleh Allah. Di antaranya adalah orang yang menyerupai, seorang perempuan menyerupai dalam hal pakaiannya, dalam hal apapun. Seorang laki-laki juga demikian. Namun Allah tidak menolong dikarenakan mereka itu di antaranya dengan kata modern mereka berpakaian tapi telanjang, artinya menerawang, artinya melanggar daripada syariat, menjadikan kaum laki-laki itu melakukan suatu kriminal, kejahatan dikarenakan dengan tasabuh, dengan menyerupai ataupun dengan mengumbar aurat dengan wangi-wangian. Ini yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Maka dari itu mari kita semuanya untuk menjadi seorang muslim yang sejati dengan tidak menyerupai, baik itu dalam hal akidah, dalam hal keyakinan, maka kita semuanya berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan di dalam syariatnya, diistiqomahkan dalam berpegang teguh kepada ajaran Islam yang kafah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.